Karena ada yang nggak rela jadi tua. Tetap ingin kelihatan. Boleh ibu mengusahakan, tapi ada limitnya loh bu. Ada batas yang ibu teh nggak bisa dipaksain. Mesti dicentil-centil gitu. Tetap nini yakin ya. Dari suara horor gitu, tapi rada reyon udah tua memang. Bukan tidak boleh hadirin, cuma saya ingin cik atuh sing bijaksana ya. Harus ada perubahan dari tahun ke tahun tuh. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kenapa ya suami saya kok lincah lagi misalkan di rumah tuh loncat. Oh dia lagi meningkat. Tuh udah suudon dengar lincah lagi teh meningkatkan daya tahan tubuh. Lanjut. Kayak anak tuh ya bu ya. Ini anak kok nyoret dinding. Emang usianya. Kalau mertua nyoret dinding, itu masalah ya. Tapi terus gimana, itu kan kreativitas dia, mau punya anak dia main di rumah. Justru itu kreatif dan gak lama nyoret dinding tuh. Kalian tuh gimana sih? Ngeberantakin lagi. Emang dunia anak-anak. Ibu ingin kalian bertanggung jawab penuh. Bukan begitu, ajak sama-sama kita main, ayo balapan kita beresin, dia balapan. Memang dunianya begitu, jangan pakai cara kita. Ini anak-anak, kayak ibu bicara ke anak, nak, ibu lihat, coba ibu posisikan dari bawah, lihat orang di atas, lubang hidung 2 gini, belum taring. Jika tuh jongkok kalau bicara tuh ya, supaya anak tuh, Allah gening, ibu saya teh guhanya segitu gede. Kita kadang-kadang enggak menyelaraskan. Karena kita enggak paham, jadinya enggak bijaksana. Pelajari anak kecil seperti apa. Kenapa ya anak saya nangis aja? Memang cuma itu yang biasa lakukan. Sakit nangis, punya keinginan nangis, tinggal kita pelajari. Benar? Hadirin, makanya orang tuh susah ya jadi bijaksana kalau orangnya nggak bisa dengar. Kalau orangnya nggak punya kesabaran untuk memahami. Kalau orangnya kurang ilmu, kurang wawasan, dan sok tahu, susah. Ayo kita teh makin tua, betul? Dulu ibu kan SMA, ya kan? Sekarang udah tua, nggak bisa centil kayak SMA. Anak SMA selfie-selfiean, ini selfie. Kumaha iya mencet aduh nenek. Bukan tidak boleh selfie, tapi lah harus bisa dibedakan. Lincah, punten astagfirullahaladzim. Saya pernah lihat harian ibu-ibu tosa repuh, memaksakan diri ya, seperti apa tuh cheerleader tuh yang itu teh. Tapi dari wajahnya aja kelihatan menderita, Double. Saya tidak niat menertawakan hadirin, tapi udah lucu ya. Cik atulah kita teh harus tahu kapan kita usia segini teh yang ngepas bagaimana ya. Naik lagi usia, sekarang saya udah jadi ibu-ibu, yang ngepas tuh bagaimana? Beda dengan waktu sebelum nikah, betul? Sekarang usia saya sudah 40, yang ngepas tuh usia 40 tuh gimana? Saya sudah 50. Apa perlu saya hanya ngandelin body, centil ke sana sini, pakai blue jean ketat, terbukti darah nggak ngalir ya. Ini serius bu,
Ibu jangan sampai bersaing dengan anak. Harus beda, punya anak gadis, misalkan centil, ibu centil geuleuh ningalin hadirin. Harus matang, dewasa. Betul nggak sih Pak? Saya sekarang udah 58. Kalau jatahnya 63, 4 tahun, 5 tahun lagi udahan. Udah sebagian besar hidup saya jalanin, ya nggak? Tinggal dikit lagi nih hidup saya. Gimana sih pantesnya jadi seorang lelaki usia 58? Apakah harus centil seperti remaja? Pikir, lihat contoh Rasulullah, lihat contoh para ulama. Jangan sampai kita salah menempatkan diri. Jelas hadirin? Aki-aki hayang gaya wae, kemana-mana wae dikerok. Udah beda tuh lubang anginnya. Bu, mari kita menua dengan rela. Ulangi. Bagus nggak kata-kata itu? Karena ada yang nggak rela jadi tua. Tetap ingin kelihatan. Boleh ibu mengusahakan, tapi ada limitnya loh Bu. Ada batas yang ibu teh nggak bisa dipaksain. Mesti dicentil-centil gitu. Tetap nini yakin ya. Dari suara horor gitu, tapi rada reyon udah tua memang. Bukan tidak boleh hadirin, cuma saya ingin cik atuh sing bijaksana ya. Harus ada perubahan dari tahun ke tahun tuh. Karena kenapa bisa begitu? Karena kita belajar banyak. Oh begini nih mestinya kalau udah tua tuh. Oh begini kalau jadi orang punya cucu tuh. Makin luas wawasan kita, makin bertekad kita jadi orang yang bijak, makin tua makin matang. Jadi tuh, tapi ada orang yang sampai tua tuh dengan cucu kembar hadirin. Parebut boneka, parebut bubur. Gimana? Termasuk aki-aki nu sok ngarokok wae. Datang cucu, "Aki, lagi apa?" "Ngali kumane." "Lagi ngerokok kek." "Cik atuh minta rokoknya kek." "Nggak boleh." "Kenapa nggak boleh kek?" "Bahaya tahu rokok." Si cucu teh geleng-geleng kepala. Aneh aki-aki nggak tahu bahaya gitu. Itu kan tidak bijaksana hadirin. Udah tua ngasih contoh buruk ke anak cucunya. Gak bisa tuh hadirin. Nah malah likir semua nih. Sepertinya bakal tenang gak sih kalau orang bijaksana tuh? Disukai tidak orang bijaksana? Bahagia gak orang bijaksana? Oh bahagia. Lihat tukang jualan, bawa jualan apa tuh? Jublek dengan coet. Dua tua, goyang, gak stabil. Aduh. Coba, belinya kita perlu satu. Belinya satu atau dua? Pikir dulu. Belinya satu, kita perlunya satu. Beli dua, benar Bu. Kalau dibeli satu, nggak stabil. Ditaruh di belakang ngejengkang, taruh di depan. Kasihan bawa jublek satu, benar. Pikir pakai hati. Ah udah beli dua-duanya. Aki, saya beli dua-duanya. Berapa harganya? 20.000 Neng. Ah bayar 100.000. Allah ini banyak pisan, nggak apa-apa. Bayangin si Aki ngelubangin batu, ngangkat ke sana sini dan awet jualan jublek itu ya kan. Tahu jublek? Ulekan yang dibuat dari batu, 7 turunan itu hadirin. Bukan barang fast moving. Bikinnya staker kebek, ngegotongnya staker kebek, pakai hati. Orang bijak tuh bisa mikir, bisa meraba perasaan, bisa meraba kesulitan orang. Lahirlah sikap bijaksana, betul?
Dan ini adalah dunia kebahagiaan, dunia kemuliaan, dan dunia solusi. Mikir semua. Iya ya. Senanglah hadirin kalau kita punya goal. Jadilah pribadi yang matang, dewasa, bijaksana. Ini goal kita. Karena takwa itu adalah pasti buahnya i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil itu produk dari orang yang bijaksana. Ayo pulang dari sini mah lebih rileks ya.